Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang analisis jurnal mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelum ke penyampaian analisis jurnal, kita lihat agenda hari ini. Yang pertama ada perkenalan, kedua penyampaian analisis jurnal, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Kartikasari dengan NIM 126-205-21-2122 kelas PGMI 5D. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian analisis jurnal. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Asesmen Pembelajaran Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, volumenya 1, nomor 1, halaman 39 sampai 48. Tahun terbit 2023. Nama penulis ada Mujibur Rahman, Baiksyar Lita Kartiani, dan lalu Farhanuddin. Reviewers saya sendiri Rizka Dwi Kartikasari. Tanggal review 11 November 2023. Jumlah paragraf abstrak 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,0. Uraian abstrak. Asesmen atau penilaian merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan yang digunakan sebagai pengumpul informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk memperoleh keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Tujuan dari pelaksanaan asesmen pembelajaran adalah sebagai upaya mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, capaian perkembangan, dan hasil belajar peserta didik. Metode yang digunakan adalah historical research atau documentary study dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui berita, melalui dokumen resmi pemerintah, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa asesmen yang digunakan di sekolah dasar merujuk pada Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan di awal proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Keyword jurnal, asesmen pembelajaran, kurikulum merdeka, dan sekolah dasar. Pendahuluan jurnal. Pada pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang pengertian pendidik dalam proses pembelajaran membutuhkan informasi mendalam tentang siswa, berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tak hanya pengertian, penulis juga menjelaskan asesmen yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara umum dan kaitannya dengan sekolah dasar, terlebih saat ini kita mengenal ada istilah kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan lingkungan belajar peserta didik. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui asesmen atau penilaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian sejarah atau studi dokumentari, yaitu teknik untuk memperoleh berbagai informasi tentang topik penelitian melalui berita, dokumen resmi pemerintah, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membagi subbab pokok menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gambaran umum kurikulum dan kurikulum merdeka. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang harus dilalui oleh siswa selama menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Poin kedua, ada bentuk asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan kurikulum merdeka dikenal ada dua istilah dalam asesmen, yakni asesmen sumatif dan asesmen formatif. Poin ketiga, ada prinsip asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen direncanakan dan dilaksanakan sesuai fungsinya, teknik, dan waktu pelaksanaan penilaian ditetapkan secara fleksibel, sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian dirancang dengan cara yang adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan. Ketiga, hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, guru, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin keempat, ada berbagai contoh instrumen asesmen dalam kurikulum merdeka. Beberapa jenis contoh instrumen penilaian yang dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi para pendidik dalam melaksanakan asesmen antara lain yaitu yang pertama ada rubrik, kedua checklist, ketiga catatan anekdotal, keempat grafik perkembangan atau kontinum. Poin yang keempat yaitu bagaimana pendidik merancang dan menerapkan asesmen dalam kurikulum merdeka.
Dalam kurikulum Merdeka, kriteria yang digunakan untuk menetapkan pencapaian hasil belajar dapat dikembangkan oleh guru dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Antara lain, yang pertama, menggunakan deskripsi atau uraian sedemikian rupa sehingga siswa dianggap tidak memenuhi hasil belajar jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Kedua, dengan menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan skala atau interval atau pendekatan lain untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu asesmen atau penilaian merupakan seperangkat prosedur yang digunakan atau dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Asesmen atau penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan di awal atau proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Dalam merancang dan menerapkan asesmen dilaksanakan melalui 5 tahap, yaitu yang pertama menyusun pelaksanaan pembelajaran dan rencana asesmen formatif, kedua melakukan asesmen di awal pembelajaran, ketiga memodifikasi rencana, keempat melaksanakan pembelajaran, dan yang kelima melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan jurnal. Yang pertama, abstrak ditulis menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua, penulis mencantumkan metode penelitiannya yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini. Yang ketiga, penulis juga mencantumkan kata kunci atau keyword jurnal sehingga memudahkan pembaca untuk mencari jurnal ini. Keempat, bahasa yang digunakan dalam penulisan jurnal ini sangat mudah untuk dipahami. Kelima, dalam pembahasannya, penulis telah menyebutkan berbagai macam metode yang dapat digunakan. Keenam, beberapa metode disertai dengan tujuan digunakannya metode pembelajaran. Ketujuh, memuat identitas peneliti. Dan yang terakhir, format penulisan sudah rapi. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, tidak ada ruang untuk tanggapan atau komentar publik dalam penulisan jurnal ini. Yang kedua, contoh yang diberikan dari materi pada jurnal ini bukan contoh secara kontekstual. Yang ketiga, tidak ada data empiris atau penelitian yang mendukung klaim-klaim yang disampaikan dalam penulisan jurnal ini. Keempat, tidak ada pembahasan tentang keterbatasan atau batasan dari penulisan jurnal ini. Yang kelima, tidak ada penjelasan tentang kontribusi jurnal ini terhadap pengetahuan atau pemahaman yang ada. Keenam, tidak ada analisis mendalam atau pembandingan dengan jurnal-jurnal lain yang membahas topik yang sama pada penulisan jurnal ini. Ketujuh, kurangnya ketelitian penulis dalam penulisan jurnal ini sehingga adanya tipe penulisan pada jurnal tersebut. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, penulis sebaiknya memberikan ruang tanggapan atau komentar publik pada jurnal ini sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memberikan kritik, saran, dan tanggapan. Kedua, sebaiknya penulis mencantumkan contoh secara kontekstual pada materi yang ada di jurnal ini sehingga memberikan gambaran yang jelas pada pembaca. Ketiga, penulis sebaiknya mencantumkan data empiris atau penelitian yang mendukung fakta yang disampaikan agar penelitian dalam jurnal ini menjadi lebih relevan dan akurat. Keempat, penulis sebaiknya mencantumkan mengenai keterbatasan jurnal serta kontribusi jurnal ini terhadap pemahaman atau pengetahuan yang ada. Kelima, sebaiknya penulis mencantumkan analisis mendalam atau pembandingan dengan jurnal-jurnal lain yang membahas topik yang sama pada jurnal tersebut agar isi dari jurnal ini menjadi relevan. Keenam, sebaiknya penulis mengecek ulang dan lebih teliti pada penulisan jurnal tersebut sehingga menjadikan jurnal ini menjadi baik dan bagus dalam penulisannya. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Baik itu tadi penyampaian analisis jurnal. Thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.